Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 pada mata kuliah pengantar perpajakan akan mempresentasikan materi mengenai pajak restoran. Sebelumnya, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Anissa, kedua Anju Jumaran R selaku operator, ketiga Jelly, keempat Faizal Ramadan, kelima Jordi Parisandi, keenam Nurseli Sofranza, ketujuh Rindayu, dan ke-8 ada Tiana. Baik, mari kita mulai presentasinya, dimulai dari slide yang pertama. Apa itu pajak restoran? Nah, di sini akan dijelaskan mengenai restoran dan definisi pajak restoran. Untuk restoran sendiri itu merupakan suatu fasilitas penyedia makanan atau minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup seperti rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya yang termasuk usaha-usaha dalam jasa boga. Kemudian untuk pajak restoran sendiri itu merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran tersebut. Untuk slide selanjutnya mengenai dasar hukum pajak restoran. Itu sudah tertuang pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD, bahwa pajak restoran itu masuk dalam kategori pajak daerah, tepatnya pajak untuk lingkungan kabupaten atau kota. Menurut undang-undang tersebut, pajak restoran itu sendiri merupakan pajak yang dikenakan karena pelayanan yang disediakan oleh restoran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pajak restoran, bukan PPN. Pajak yang muncul pada setiap struk pembelian makanan dan minuman itu bukanlah PPN, melainkan pajak restoran atau pajak bangunan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang pajak daerah dan distribusi daerah. Jika PPN itu dipungut oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, sedangkan pajak restoran dipungut oleh pemerintah daerah atau Pemda. Baiklah, selanjutnya itu ada objek pajak restoran. Objek pajak adalah pelayanan restoran yang berbayar yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik itu di restoran maupun di tempat lain. Tidak semua pelayanan di restoran itu dikenai pajak, yang telah disesuaikan dengan Pasar 37 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang DPDRD. Yang menjadi objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dari pelayanan penjualan makan dan minum yang dikonsumsi pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan tersebut maupun di tempat lain, sepertinya dibawa pulang. Objek pajak. Objek pajak pelayanan yang disediakan restoran yang dinilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang mengelolakannya, satu manajemen dengan hotel. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya itu ada subjek pajak restoran. Subjek pajak restoran itu adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran berdasarkan pokok pajak. Singkatnya, seseorang yang membeli makanan atau minuman dari restoran tersebut gitu. Terus pajak ini dikenakan atau dipungut PBI.
yaitu pembeli dari layanan yang disediakan oleh restoran. Maksudnya, kita pembeli ini membayar pajaknya dengan cara dia kasih harga berapa pajak tadi di harga makanan tersebut gitu. Dia udah tuliskan harga sama pajaknya di label makanan tersebut gitu. Contohnya gini, misalkan kita beli makanan di restoran tersebut. Contohnya nasi ataupun minuman ataupun yang lainnya gitu. Terus misal harga barang itu harganya 10.000, maka orang restoran itu akan ambil pajak gitu. 10.000 itu sudah termasuk pajak gitu. Kalau dia ambil 10%, maka harga aslinya itu 9.000. Karena 1.000 itu sudah menjadi pajak gitu, sudah diambil pajak gitu. Soalnya kan si subjek pajak ini diambil cuma 10% gitu. Berarti harga bersihnya itu 9.000 gitu. Contoh lain, kalau dia ambil harga 15.000, itu berarti kenanya itu 1.500. Pajaknya kan 10%. Makanya orang restoran itu ngambil 1.500 gitu karena pajak tadi. Berarti orang restoran itu dapat bersihnya 13.500 gitu. Kalau misalkan harga makanan harganya 100.000, cabut 10%, berarti dia cabut 10.000. Berarti bersihnya yang restoran dapat itu bersihnya 90.000 gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Kan wajib pajak PB1. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan sebagai pemilik atau pengusaha restoran. Wajib pajak ini adalah sebagian bentuk pembentukan negara. Jika kita melihat dalam perpajakan ini, dapat juga sebagai salah satu acuan ataupun sebagai implementasi di dalam sebuah negara hingga masyarakat bisa merasakan kesejahteraan dan kemakmuran. 2. WP pajak restoran. Wajib pajak restoran artinya wajib pajak yang harus memungut dari pembelian dan menyetorkan pajak restoran tersebut ke kas negara. Artinya, wajib pajak PB1 ini merupakan pemilik atau yang menjalankan kegiatan dari usaha restoran tersebut. Wajib pajak restoran ini artinya wajib pajak yang harus memungut dari pembelian dan menyetorkan pajak restoran tersebut ke atas negara. Artinya wajib pajak PB1 ini merupakan pemilik atau yang menjalankan kegiatan dari usaha restoran tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini ada tarif pajak restoran. PB1 dikenakan kepada restoran akan diterapkan setelah biaya pelayanan yang juga dibebankan kepada konsumen. Undang-Undang PDRD memberikan kewenangan setiap pemerintah daerah untuk menentukan besar pajak PB1 di wilayahnya. Namun besar pajak restoran itu tidak boleh melebihi batas PB1 yang ditetapkan dalam Undang-Undang PDRD. Di sini kita lihat cara menghitung pajak restoran. Sebelum menghitung berapa besar pajak PB1 ini, ketahuilah dasar pengenaan pajak dari PB1. DPP pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran tersebut. Jumlah pembayaran itu biasanya termasuk biaya layanan, service charge, yang biasanya dikenakan oleh restoran. Jadi, angka P ini diperoleh setelah mengalihkan antara jumlah harga dari item yang dibeli konsumen dengan service charge. Oke, akan dijelaskan oleh saya. Terima kasih. Nah, saya akan melanjutkan mengenai cara perhitungan pajak, lebih jelasnya sebagai contoh berikut. Di mana Pak Kelik, beliau membeli nasi goreng seharga 50.000,
kemudian ST seharga 15.000, tahu goreng 5.000, dan telur darat 10.000. Dan dijumlahkan menjadi 80.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lagi status ceknya. Itu sama dengan tarif biaya layanan dari restoran itu sendiri kita tambahkan dengan total harga. Total harga yang sudah kita beli atau harga yang sudah kita pesan dari makanan. Nah, itu sama dengan 5% dari tarif biayanya kita kalikan 80.000. Itu sama dengan 4.000. Nah, pajak restoran dari pajak pembangunan 1, DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya itu sama dengan total harganya ditambah biaya layanan. Nah, di sini harga dari makanan yang udah kita pesan tadi ditambahkan dengan biaya layanannya. Itu sama dengan 80.000 ditambah 4.000. Itu menjadi total semuanya 84.000. Nah, di pajak pembangunan 1, DPP tadi kita kalikan lagi dengan tarif pajak restoran. Nah, berarti 84.000 tadi kita kalikan 10%. Jadinya 8.400 dari total harga. Jumlah harga keseluruhan dari pembelian makanan dan minuman di restoran AA tersebut adalah dasar pengenaan pajaknya ditambahkan pajak pembangunan 1 itu sama dengan 84.000 ditambah 8.400. Jadi total semua yang harus kita bayarkan itu sebesar 92.400. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan materi mengenai pajak restoran. Terlebih terkurangnya, mohon maaf, dan semoga materi yang disampaikan dapat menjadi tambahan wawasan bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.